And it comes to Hubner. Oh, what a... Against Surovchik, and he beats him. Keeper got a good hand to it. Selamat datang di Indonesia. Justin Quincy Hubner, center back tim nasional Indonesia yang bermain di English Premier League. Memiliki postur yang tinggi, jago duel udara, bisa membaca pergerakan lawan, dan berani mengambil keputusan yang tepat. Pemain berdarah Indonesia Belanda ini sudah sah menjadi warga negara Indonesia, yang sebelumnya sempat alot proses naturalisasinya. Namun, kini pemain ini sudah siap jadi kebanggaan baru publik sepak bola Indonesia. Hubner sebenarnya sudah lama diminati PSSI, bahkan sejak PSSI masih dipimpin oleh Iwan Bule. Pada bulan November 2022, Justin Hubner sudah diikutkan pemusatan latihan bersama skuad timnas Indonesia U20 besutan Sinteyong di Turki. Setelah pemusatan latihan tersebut, tak ada lagi kabar proses naturalisasinya. Rumornya, Justin Hubner meminta gaji yang tinggi untuk dinaturalisasi. PSSI kepemimpinan Iwan Bule tidak menyanggupi untuk memenuhi permintaannya. Proses pergantian kepengurusan di PSSI juga disinyalir mempengaruhi prosesnya. Pada bulan Maret 2023, tiba-tiba Hubner diumumkan masuk skuad Belanda U20. Namun kala itu, Wakil Ketua Umum PSSI yang baru, Ratu Tisha masih meyakini bahwa keputusan Hubner tersebut bukan masalah untuk kelanjutan proses naturalisasinya. Dan batalnya Indonesia menggelar Piala Dunia U20 di bulan April 2023 menimbulkan kekhawatiran soal proses naturalisasi Justin Hubner. Benar saja, di bulan itu juga PSSI secara resmi menghentikan proses naturalisasi Justin Hubner. Namun, alasan keputusan yang diambil PSSI tersebut adalah tak sanggup memenuhi permintaan sang pemain. Yang usut punya usut, awalnya pihak Hubner meminta bayaran mencapai 14,6 miliar rupiah untuk melanjutkan proses naturalisasinya. Sempat lama tak ada kabar, pada November 2023, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa proses naturalisasi Hubner masih terus berlanjut dan bahkan sudah memasuki tahap akhir. Pada bulan Desember 2023, sesuai dengan keputusan Presiden dan persetujuan DPR RI, Justin Hubner akhirnya menjadi warga negara Indonesia. Saat ditemui awak media, setelah diambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, Justin Hubner ditanya alasannya kenapa memilih timnas Indonesia dibanding Belanda.
Alasannya adalah karena supporter dan generasi pesepak bola yang bagus di Indonesia. Saya merasa Indonesia punya supporter yang lebih besar dari Belanda. Saya juga berpikir kita punya generasi pesepak bola yang bagus dan bisa mencapai banyak hal dengan generasi ini. Saya sangat bahagia dan bangga bisa bermain untuk timnas Indonesia, ujar Hubner. Selain dua alasan tadi, Hubner juga mengungkapkan bahwa ada janji yang dipegang dari teman akrabnya yang juga pemain diaspora Indonesia bernama Noah Gasar. Noah adalah talenta muda hebat dari Ajax yang selalu meyakinkan Hubner untuk menjadi pemain naturalisasi Indonesia. Hubner juga sempat berjanji kepada Noah bahwa suatu saat nanti bisa bersama-sama berseragam merah putih. Namun sayang, kisah sedih kemudian menimpa Noah. Pemain muda Ajax tersebut mengalami kecelakaan tragis. Saat itu, dia bersama kakaknya, Isai Gasar, tidak selamat dalam kecelakaan di Utrecht. Kehilangan sahabat tercintanya sempat membuat Hubner menangis dan terus bersedih jika mengingat kejadian tersebut. Hubner menyudahi kisah sedih persahabatan mereka dengan menepati janji yang dipegangnya kepada Noah, yang kini sudah terwujud untuk menjadi punggawa baru timnas Garuda, yang akan menambah amunisi bagi skuad Sinteyong. Justin Hubner merupakan pemain kelahiran Den Bosch, Belanda, 14 September 2003. Ayahnya adalah Ferdinand Patrick Rudolf Hubner dan ibunya bernama Brigitte Propitus. Ayahnya merupakan keturunan Indonesia. Kakek Justin Hubner bernama Ferdinand Rudolf Hubner adalah kelahiran Makassar 11 Agustus 1948. Hubner bermain sebagai bek tengah berpostur 187 cm yang membuat dirinya kuat dalam berduel udara. Hubner sudah memperkuat timnas Indonesia U20 2 kali di laga persahabatan di Spanyol. Hubner tentu akan menjadi tambahan tenaga bagi Sinteyong untuk membawa timnas Indonesia berprestasi pada Piala Asia di Qatar. Hubner juga diproyeksikan membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 yang sekaligus menjadi kualifikasi Olimpiade 2024 Paris. Meski usianya masih muda, Hubner sudah memiliki pengalaman luar biasa di sepak bola Eropa. Hubner memulai karirnya lewat akademi di Belanda, FC Den Bosch Youth di 2017. Pada tahun 2020, Hubner memberanikan diri bertualang menuju Liga Inggris. Di sana, ia diterima di salah satu klub Liga Inggris, Wolverhampton Wanderers. Jenjang karirnya di Wolves dimulai dari kategori usia U18 terlebih dahulu. Baru pada tahun 2022, ia kemudian naik ke kategori usia U21. Dalam catatan Transfermarkt, Justin Hubner sudah menjajal Premier League U18 pada 2019-2020 dengan 31 caps. Setahun kemudian, Hubner bermain di Premier League 2, yaitu kompetisi untuk usia tim akademi U21 di musim 2021-2022 dengan 38 penampilan. Selain itu, Hubner juga sudah merasakan kompetisi FA Youth Cup dan EFL Trophy. Meski saat ini masih berstatus sebagai pemain di tim junior Wolverhampton Wanderers, Hubner nyaris melakukan debut di Liga Inggris.
Pelatih Gary O'Neill menyertakan nama Hubner di tim senior Wolverhampton saat menghadapi Arsenal di Emirates Stadium Sabtu 2 Desember 2023. Hubner masuk dalam daftar pemain cadangan Wolves di laga melawan Arsenal walau akhirnya dia tidak diturunkan. Sebelum berangkat ke Indonesia untuk menjadi WNI, Hubner sempat bermain bersama Wolves U21 menghadapi Leicester U21 Senin 4 Desember 2023. Di laga tersebut, Hubner turut mencetak 1 gol dalam kemenangan 1-3 untuk Wolves. Total selama berseragam Wolves U21 di musim ini, Hubner telah bermain sebanyak 9 kali dan mencetak 3 gol. Jika terus meningkatkan permainannya, bukan tidak mungkin Hubner segera menjalani debut di Premier League bersama Wolves. Lain ceritanya di laga pertamanya di tim nasional Garuda. Performa Justin Hubner mendapat sorotan dari para pecinta sepak bola Indonesia pada laga debutnya menghadapi timnas Libya pada 2 Januari 2024. Kala itu, Justin Hubner turun sebagai pemain pengganti yang menggantikan Ricky Kambuaya pada awal babak kedua. Bermain di Mardan Sports Complex Antalya, Turki, anak asuh Sinteyong harus mengakui kekalahan dari Libya. Skuad Garuda takluk dari Libya dengan skor yang cukup mencolok, yakni 4-0. Di laga debutnya itu, Hubner melakukan 2 blunder fatal yang membuat jebolnya gawang timnas Indonesia. Hubner sebenarnya baru bergabung dan belum sempat ikut berlatih dengan timnas Indonesia. Hubner ternyata langsung diturunkan oleh Sinteyong di babak kedua. Akibatnya, Justin Hubner terlihat belum bisa menemukan chemistry dengan rekan-rekan barunya di timnas Indonesia dan melakukan blunder fatal yang menyebabkan gawang timnas Indonesia kebobolan 2 kali. Di sisi lain, media Vietnam Soha.vn mengejek blunder Justin Hubner yang membuat timnas Indonesia kalah telak dari Libya. Soha.vn pun tak luput menyoroti penampilan Justin Hubner pada laga tersebut. Mereka mengejek dan menyebut pemain timnas Indonesia yang berasal dari klub Wolverhampton Wanderers itu tidak bermain bagus dan menjadi biang kekalahan timnas Indonesia. Sejumlah pemain naturalisasi termasuk pemain belakang Justin Hubner diberi kesempatan melawan timnas Libya. Namun pemain yang digaji Wolves itu tidak bermain bagus hingga melakukan kesalahan yang menyebabkan timnas Indonesia kalah telak, tulis Soha.vn dalam artikel yang mereka buat. Menariknya, hal berbeda disampaikan pelatih Libya, Milutin Sredojevic. Menurutnya, timnas Indonesia bermain dengan sangat bagus, khususnya di babak kedua saat Justin Hubner bermain. Ia bahkan menyebut kemenangan besar anak asuhnya atas timnas Indonesia adalah keberuntungan. Ini adalah pertandingan pertama saya. Laga ini sungguh sulit karena sistem baru untuk saya, formasi baru untuk saya. Jadi, benar-benar laga yang sulit untuk dimainkan. Namun saya tetap senang bisa memainkan laga pertama saya bersama timnas Indonesia. Pada laga kedua uji coba melawan Libya 5 Januari 2024, Justin Hubner tampil sebagai starter dan tampil lebih impresif daripada pertandingan debutnya.
Sejatinya Hubner mendapat peluang emas untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-87 usai menerima umpan terobosan Rizky Ridho. Hubner sudah berada dalam posisi 1 lawan 1 dengan kiper Murad Al-Wuhesi. Namun sayang tendangan keras Hubner berhasil diblok oleh kiper Libya. Hasil akhirnya, Timnas Indonesia kalah lagi 2-1. Pemirsa, Timnas Indonesia kembali menelan kekalahan 1-2 dari Libya pada laga uji coba di Turki. Meski kalah, pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengaku tetap puas. Kritik pun banyak berdatangan dari para pengamat sepak bola. Tapi kan poinnya bukan tentang kalah tipis, tapi poinnya tentang jumlah kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Indonesia. Sehingga ada satu kesalahan yang dibuat yang ternyata bisa dimanfaatkan oleh pemain dari Libya untuk mencetak gol. Kalau kalian nggak nonton, hasilnya mengecewakan. Gue setuju banget. Apakah layak kalah? Iya, layak kalah. Bagaimanapun, Hubner sudah diproyeksikan sebagai bagian dari skuad yang akan dibawa menuju Qatar untuk Piala Asia nanti. Hubner pun kini sudah berjanji, kapanpun dimainkan ia akan siap mempersembahkan yang terbaik bagi Timnas Garuda. Bahkan pemain berdarah Makassar itu sangat ambisius untuk bisa membawa Garuda terbang tinggi ke pentas Piala Dunia 2026. Ya, semoga saja terwujud. Yang jelas, kini seluruh publik sepak bola Indonesia sudah tak sabar untuk menanti aksi-aksimu.